Halo teman-teman dan Bapak Guru, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang soal-soal dari halaman 32 sampai 33, nomor 1, 8, dan 10. Sebelumnya ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing dengan saya sendiri, Petris Panggabean. Dengan saya Aklia. Dengan saya Chris Marlen Tobing. Dengan saya Dewi Angel Tarigan. Saya Hana Siregar. Saya Ridho Situmorang. Dan saya Tabita Triana Florentina. Penjelasan nomor 1 akan dimulai oleh teman kami, Chris Marlen dan Dewi Angel. Untuk soalnya sendiri, soalnya berupa diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Maka jarak antara garis AB dan DF adalah oke. Kalau kita tarik P ke D, P ke F, maka itu akan membentuk segitiga DPF. Jadi dari tengah-tengah AB ke DF itu, untuk cari panjangnya muncullah satu garis dari tengah-tengah AB ke tengah-tengah DF itu. Berarti dapatlah kita simpulkan yang ditanya tinggi segitiganya. Yaudah, kita keluarkanlah segitiganya dari kubus. Nah, titik F ke tengah-tengah AB belum diketahui rupanya panjangnya. Jadi kalau kita lihat di kubus tadi, FB ke P rupanya segitiga siku-siku di B. Kita pakailah rumus Pythagoras untuk mencari F ke tengah-tengah AB. Nah, titik P ini merupakan titik tengah AB. Maka AP sama dengan 2 cm. AB kan 4 cm. Nah, P itu kan titik tengahnya. Jadi kita bagi 2 lah 2 cm. Nah, kita carilah DP-nya. Untuk mencari DP-nya sama dengan akar dari AD kuadrat ditambah AP kuadrat. Sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Dapatlah kita 16 tambah 4. Jadinya akar 20. Dapat setelah disederhanakan lagi 2 akar 5. Nah, tadi kan kita DP-nya udah dapat karena segitiga yang dihasilkan dari kubus tadi itu segitiga sama kaki, jadi PQ-nya pun otomatis sudah dapat karena sama kaki. Tadi DP-nya 2 akar 5, kemudian PF-nya pun 2 akar 5. Sekarang kita mencari titik tengahnya itu PQ. Nah, untuk mencari PQ ini kita langsung boleh dilihat rumusnya. PQ sama dengan akar dari PF kuadrat dikurang QF kuadrat. Masuk perhitungan, PQ sama dengan akar dari dalam kurung 2 akar 5 kuadrat dikurang dalam kurung 2 akar 3 kuadrat. Dapatlah 20 kurang 12, tetap di akar. Nah, dapat juga akar 8. Setelah disederhanakan, dapatlah 2 akar 2 cm. Jadi jarak AB ke DF adalah 2 akar 2 cm. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan nomor 1, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi, DF kan dia diagonal ruang. Kalau misalnya kita tarik A ke G, C ke E, dan B ke H, ternyata semua membentuk segitiga sama kaki. Soal kita dari A ke DF. Langsung aja kita tarik titik tengah dari semua perpotongan diagonal ruang ke tengah-tengah AB. Nah, ternyata terbentuklah segitiga siku-siku.
yang siku-sikunya di titik R. Setelah itu, kita bisa menggunakan rumus segitiga Pythagoras. Nah, di situ AC sama dengan 2/3. Kenapa 2/3? Karena dia adalah setengah dari diagonal ruang, di mana kita tahu rumus diagonal ruang adalah akar 3. Maka diagonal ruangnya adalah 4/3. Nah, karena AC adalah setengah diagonal ruang, makanya setengah dari 4/3 adalah 2/3. Maka panjangnya adalah 2/3. Terus itu PB sama dengan 2 cm. Karena panjang rusuknya adalah 4, setengah dari 4 cm adalah 2 cm. Maka cara mencarinya adalah cukup kita gunakan cara cepat, yaitu 2 dikali akar 3 kurang akar 1. Kenapa akar 1? Karena supaya depannya sama-sama 2 dan dalam bentuk akar. Jadi kita bikinlah 2/1. Karena 2/1 kan tetap aja 2. Jadi kita bikin aja 2 dikali akar 3 kurang akar 1. Jadi akar 3 kurang akar 1 itu akar 2. Jadi panjang OP sama dengan 2/2 cm. Oke, terima kasih. Sekian dari saya Dwi Angela. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 8 dengan soal kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 4 cm. Jika titik P pada AB dengan AP sama dengan 1 cm, maka jarak titik H ke garis CP adalah. Di sini kita sudah melihat satu gambar kubus dengan ada satu titik di tengah-tengah AB. Mungkin di GeoGebra adalah titik S, namun di sini kita misalkan titik P, pada soal juga diketahui titik P. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita buat dulu satu segitiga yang ditanya, yaitu kita ambil garis dari H ke P, dan dari P ke C. Karena yang ditanya itu kan H ke garis CP, jadi kita buat aja segitiganya itu segitiga HCP. Karena yang ditanya H ke garis CP, maka kita bisa tarik H ke tengah-tengah CP tersebut. Atau bisa kita kenal dengan biasa itu tinggi segitiganya. Gitu. Dari segitiga ini, yang kita ketahui kan cuma satu, yaitu garis. Yang kita ketahui itu cuma satu, garis HC, karena HC itu adalah diagonal sisi. Untuk mencari HP sama PC, kita bisa pakai garis bantu lainnya. Garis bantu yang mana itu? Yang HA. Kita bisa tarik garis bantu HA untuk kita bisa cari garis HP tadi. Nah, ternyata kan setelah kita tarik, dia jadi siku-siku. Dia jadi segitiga siku-siku yang siku-sikunya di A. Karena udah kita bisa dapat simpulkan itu segitiga siku-siku, maka kita bisa pakai rumus Pythagoras. Jadi,
Dari gambar ini kita bisa keluarkan segitiganya, segitiga HAP. Nah, ini dia. Segitiga HAP, di mana HA tadi sudah diketahui dia adalah diagonal sisi, jadi 4/2. AP adalah 1 cm diketahui pada soal, maka HP kita bisa menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar dari 4/2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, akar dari 16 kali 2 ditambah 1, akar 32 ditambah 1, maka HP adalah akar dari 33 cm. Selanjutnya, kita juga masih belum tahu CP itu berapa. Nah, kalau kita lihat-lihat, ternyata sama kasusnya dengan yang tadi. Ini juga membentuk suatu segitiga siku-siku yang siku-sikunya di B. Jadi kita keluarkan aja segitiga CBP ini, sama dengan yang tadi kita pakai segitiga Pitagoras untuk mencari PC, yaitu akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sama dengan akar dari 16 ditambah 9, maka PC akar dari 25 yaitu 5 cm. Maka dengan itu kita bisa mendapatkan panjang HP, panjang PC, dan juga panjang HC. Selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya Tabita. Nah, setelah kita mendapatkan panjang HC juga AP dan PC, di sini terdapat segitiga HPC. Jika kita lihat ini merupakan segitiga sembarang, jadi untuk mencari tinggi tidak bisa seperti cara kita mencari pada segitiga sama kaki, seperti mencari luas pada umumnya. Karena kita di sini akan mencari menggunakan Pitagoras dari persamaan Pitagoras, di sini kita bagi dua segitiga tersebut. Karena dia tidak sama kaki, lagi-lagi kita gunakan PC dan kita anggap PO adalah 5 kurang X dan OC adalah X. Lalu kita cari menggunakan persamaan Pitagoras, yaitu HC kuadrat kurang OC kuadrat sama dengan HP kuadrat kurang OP kuadrat. Seperti yang tadi sudah kita cari, HC kuadrat itu 4 akar 2 kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan akar 33 kuadrat dikurang 5 kurang X kuadrat. Lalu kita jabarkan menjadi 32 dikurang X kuadrat sama dengan 33 dikurang 25 ditambah 10X dikurang X kuadrat. Ini kalau misalnya kita pindahkan ruas, dia itu berarti akan habis atau jadinya karena ini akan jadi positif dan ini tetap negatif, jadinya dia habis. Lalu jadilah bersisa 32 sama dengan 8 tambah 10X. Lalu 8 pindah ruas dan menjadi 24 sama dengan 10X. X menghasilkan 24/10 atau bila dikecilkan menjadi 12/5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Agnes. Dari sini kita bisa ambil satu segitiga, kita keluarkan yaitu segitiga HOC untuk mencari panjang HO. Di sini kita ketahui bahwa sisi HC adalah 4/2 dan sisi OC adalah 12/5. Maka untuk mencari garis HO, caranya adalah akar 4/2 kuadrat dikurang 12/5 akar 2, 12/5 kuadrat, maka menjadi 16 kali 2 dikurang akar 16 kali 2 dikurang 144/25 menjadi akar 32 dikurang 144/25. Maka HO menjadi akar 800 dikurang 144/25. HO menjadi akar 656/25. Maka kita ketahui bahwa panjang HO adalah 4 akar 41/5 cm. Kita mendapat jawabannya adalah option A. Demikianlah penjelasan dari kami untuk nomor 8. Nah, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 10. Soalnya adalah titik P tengah-tengah GH pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm, maka jarak garis CP dan AD adalah. Nah, di sini dari kedua garis ini AD dan IC,
jarak yang paling dekat adalah D ke garis IC. Tapi kalau kita ambil tengah-tengah Tuh. IC dari Tuh, boleh bacain nggak tadi garisnya kemana aja? Pelan-pelan. Titik P tengah-tengah GH gini. Pada kubus ABCD Lalu? EFGH udah. Udah. Dengan panjang rusuk 5 cm, maka jarak garis CP dan AD adalah CP dan AD ya. Oke. aku mulai nih. Oke. Di sini saya akan melanjutkan soal nomor 10. Titik P tengah-tengah GH pada kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 5 cm, maka jarak garis CP dan AD adalah di sini kedua garis ini AD dan IC. Ulang. Sorry. Oke. Aku ulang ya. Mari. Ulang. Di sini saya akan melanjutkan nomor 10. Soalnya adalah titik P tengah-tengah GH pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm, maka jarak garis CP dan AD adalah, nah kedua garis ini AD dan PC, jarak yang paling dekat ke D ke garis PC. Nah, tapi kalau kita ambil tengah-tengah PC dari titik D, pasti kita butuh satu garis bantu. Nah, rupanya dari sini kita sudah bisa mengambil satu segitiga, yaitu tarik dari titik D ke P. Di sini udah nampak segitiga, yaitu segitiga DPC. Nah, DC adalah rusuk sudah diketahui 5 cm. ID dan PC belum diketahui. Maka kalau kita perhatikan, ternyata IG dan C membentuk satu segitiga siku-siku, yang siku-sikunya di G. Maka kita bisa mengetahui panjang IC dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, di sini IC kuadrat sama dengan GI kuadrat tambah GC kuadrat sama dengan 5/2 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 25/4 tambah 25. Hasilnya 125/4 dan hasil akhirnya diambil 5/5/2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hana. Baik, saya akan melanjutkan. Tadi sudah Ridho jelaskan panjang dari IC. Selanjutnya kita akan melihat segitiga ini dari IDC. Nah, IDC ini kan tadi DC-nya udah diketahui, itu rusuk 5. Terus IC tadi yang dikasih tahu Ridho 5/5/2. ID itu sama dengan IC. Kenapa? Karena dia segitiga sama kaki. Maka 5/5/2 juga.
Nah, terus kita buat proyeksi dari D ke tengah-tengah IC. Itulah kita buat T kecil ya. Nah, terus kita cari nih. Jadi, I ke X itu kita umpamakan tengah-tengah D ke C. Kenapa dia 5? Karena coba kita perhatikan kubus yang tadi, yang di GeoGebra, I ke C itu kan sama dengan G ke C. G ke C itu 5. Nah, yang ini G ke C itu 5. Ini 5, maka di sini juga 5. Kemudian kita tengok lagi. Nah, kemudian kita tinggal buat penjumlahannya, perkaliannya jadi 5 kali 5 sama dengan 5 akar 5 per 2. Nah, ini tinggal bisa kita coret 5 dicoret dengan yang ini. Ini 5 dicoret dengan yang ini juga. Itu 5 dicoret dengan 5 akar 5 tadi, kemudian dikali silang menjadi 5 kali 2 itu 10 sama dengan akar 5 kali D. D sama dengan 10 per akar 5, terus kita buat kali silang, akar 5 kali akar 5 menjadi 10 akar 5 per 5, karena akar 5 sama dengan 5. Jadi sama dengan 2 akar 5 cm, maka kita dapat jawabannya D, Dodol. Baik, teman-teman dan Bapak Guru, demikianlah penjelasan dari kelompok 2 dari kami mengenai soal halaman 32 sampai 33. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Pas sekali waktunya tinggal 1 menit.